Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Riza Fatmi, kali ini membuat nugget daging sapi yang enak dan gurih. Nah, ini saya coba ya teman-teman. Rasanya mantap sekali teman-teman. Rasanya enak dan gurih. Ini dia yang sisa gigitan saya. Mantap. Oke, penasaran teman-teman mengetahui apa bahannya? Inilah bahan nugget sapi. Pertama, 500 gram daging sapi, 4 butir telur, 125 gram terigu, 125 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh bubuk kaldu, 1 sendok teh merica, 2 sendok makan saus tiram, setengah buah pala 5 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay, 10 siung bawang merah, 1 buah wortel, 3 batang daun bawang, 170 gram keju. Untuk balurannya yaitu 400 gram tepung panir atau tepung roti, 125 gram tepung terigu, dan 125 gram tepung bumbu serbaguna, dan 350 ml air. Itulah bahan untuk membuat nugget daging sapi yang enak dan gurih. Nah teman-teman, sekarang kita mulai dengan mencincang daging sapi. Kemudian kita masukkan ke dalam blender dan ditambahkan dengan 1 butir telur dan sedikit air. Jadi saya memblendernya sebanyak 4 kali teman-teman, supaya blendernya jangan rusak ya teman-teman. Ini dia, sudah halus, semuanya sudah selesai. Sekarang kita iris bawang bombaynya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Dan kita parut bawang putihnya. Setelah itu kita iris bawang merahnya. Kemudian wortelnya kita parut ya teman-teman. Setelah itu kita iris tipis daun bawangnya ya teman-teman. Dan kejunya kita parut ya teman-teman. Dan buah palanya nanti kita haluskan. Terlebih dahulu bawangnya kita goreng dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai warnanya kuning, agak kecoklatan sedikit teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita tumis bawang bombaynya. Setelah bawang bombay beraroma harum, kita masukkan bawang putihnya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk.
Sekarang kita haluskan bawang goreng, bawang bombay, dan bawang putih dan buah palanya ya teman-teman. Kita bisa menggunakan penggilingan cabai ini. Selanjutnya kita masukkan 125 gram terigu, 125 gram tapioka, gula pasir, garam, bubuk kaldu merica, dan saus tiram. Dan sekarang kita masukkan bumbu halus. Dan kita masukkan dagingnya sekarang ya teman-teman. Sekarang kita masukkan wortelnya dan daun bawang, kemudian kejunya, kemudian kita aduk rata sampai semua bahan tercampur secara merata ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata. Sekarang sebelum kita masukkan ke dalam loyang, loyang kita olesi dulu dengan margarin ya teman-teman, dan sedikit tepung ini ya teman-teman. Tujuannya supaya nugget yang kita kukus nanti itu tidak lengket ya teman-teman. Barulah setelah itu kita masukkan adonan ke dalam loyang dan permukaannya kita ratakan ya teman-teman. Nah, sementara ini kita tadi sudah menyalakan kompor teman-teman dan merebus air di dalam wajan ya teman-teman. Setelah airnya mendidih, kita masukkan adonan ke dalam wajan dan kita kukus selama 30 menit ya teman-teman. Dan penutupnya kita bungkus dengan sapu tangan teman-teman, supaya air uapnya tidak jatuh ke adonan lagi teman-teman. Dan kita kasih pemberat dengan penggilingan cabai ini ya teman-teman. Nah, ini sudah 30 menit. Kita buka tutupnya teman-teman. Nah, itu ada uapnya ya teman-teman. Dan kita keluarkan dari wajan. Nah, ini teman-teman, udah matang adonan nuggetnya. Selanjutnya kita tunggu adonan dingin teman-teman, minimal 30 menit. Dan lebih bagus lagi kalau kita simpan di kulkas teman-teman. Minimal kita bisa simpan 30 menit teman-teman. Nah, setelah adonan dingin, kita potong dengan besar sesuai selera ya teman-teman. Nah, beginilah cara saya memotongnya teman-teman.
Jadi hasilnya sangat banyak sekali teman-teman. Tadi saya hitung 100 biji lebih teman-teman, ini semua teman-teman. Nah, setelah kita potong, kita akan masuk ke proses selanjutnya teman-teman, yaitu kita terlebih dulu mencampurkan 125 gram tepung serbaguna dan 125 gram tepung terigu dan 250 ml air teman-teman. Jadi jangan encer ya teman-teman. Ini gunanya teman-teman untuk tepung, untuk membaluri adonan nuggetnya nanti teman-teman ya. Nah, ini kekentalannya sudah pas ini teman-teman. Nah, saya sudah siapkan tepung panir dan tepung roti yang berwarna putih teman-teman. Nah, cara saya itu seperti ini teman-teman. Celupkan nugget ke dalam tepung basah, kemudian baluri nugget dengan tepung panir teman-teman. Jadi saya menggunakan sendok garpu dan sebuah sendok ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini yang kedua teman-teman, saya contohkan teman-teman. Di tepung yang basah kita pakai garpu ya teman-teman. Di tempat tepung panir kita menggunakan sebuah sendok makan. Nah begini teman-teman. Nah, ini yang ketiga ya teman-teman, saya contohkan ke teman-teman. Setelah dari tepung yang basah, kita masukkan ke atas tepung rotinya teman-teman. Jadi saya memakai dua macam ya teman-teman, tepung panir dan tepung roti. Nah, setelah itu kita sisihkan teman-teman di dalam loyang teman-teman atau wadah yang datar. Jadi ukurannya bertambah besar ya teman-teman. Ini saya sudah selesai teman-teman. Cantik sekali warnanya ya teman-teman, putih dan kuning. Nah, ini kalau disimpan di kulkas bisa juga teman-teman, untuk digoreng besoknya. Nah, ini sebelum kita goreng teman-teman, kita simpan dulu ke kulkas selama 30 menit. Nah, sekarang kita goreng nuggetnya dengan api sedang ya teman-teman. Tujuan kita menyimpan di kulkas supaya tepung panirnya tidak melorot ya teman-teman, supaya dia lengket ke nuggetnya ya teman-teman. Jadi kita kasih minyaknya sampai terendam nuggetnya ya teman-teman, dan kita balik sekali balik aja. Dan kita lihat kematangannya teman-teman. Kita menggorengnya hanya sekitar 5 menitan ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai digoreng nugget daging sapinya teman-teman, dan kita sajikan dengan saus sambal pedas ya teman-teman. Wow, enak sekali kelihatannya ini teman-teman. Silahkan dicoba resep ini ya teman-teman. Nah, ini saya makan teman-teman. Nah, saya akan lihatkan sama teman-teman betapa nikmatnya makan nugget daging sapi yang enak dan gurih. Nah, dengarkan bunyinya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa klik subscribe bagi teman-teman yang baru menonton video saya.
Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan share video saya ini sebanyak-banyaknya supaya yang lain merasakan manfaat dari video saya ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.